Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengalaman, hingga tips and trik untuk berada di kampus terbaik di Indonesia Timur Politeknik Bosowa. Oke, kali ini saya tidak sendirian tentunya. Sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak Halo, Edi. pagi Mbak Amel. Oke, sepertinya Bapak ini sering banget ya Pak mampir Ya, di podcast Politeknik ini Bosowa. kayaknya udah yang ketiga deh tampil di podcastnya Politek Bosowa. Oke, sepertinya agak senang-senang Ya, gimana begitu. udah mulai terbiasa. Oke, ritmenya udah biasa Ya, nih oke, teman-teman. Oke, nah teman-teman nih, hari ini kita akan membahas salah satu pengalaman dari dosen muda terbaik kita, yaitu bagaimana teknologi baru di pendidikan vokasi. Iya, Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ada pengalaman seru nih, karena kayaknya ini lagi berada di luar negeri selama beberapa minggu ya Pak Edi ya. Ya, oke. Oke, silahkan dibagi pengalaman. Oke, jadi topik kita pagi ini kan kita mau menceritakan bagaimana pengembangan teknologi baru ya di Iya. dalam pendidikan vokasi. Jadi kenapa saya berbicara tentang itu pada kesempatan kali ini, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan beasiswa untuk melakukan short course di Australia, di Iya. Queensland. Kita belajar tentang bagaimana mengembangkan teknologi baru di dalam pendidikan vokasi. Oke. Jadi sekilas tentang beasiswa ini, jadi beasiswa ini tuh dari Australia Award Indonesia yang dikhususkan untuk para pengajar atau ahli vokasi yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi pesertanya itu nggak cuma saya dari Indonesia, jadi kami ada dari 8 negara yang ada di Asia Tenggara. Kami semua berkumpul di Queensland, tepatnya di kampus Queensland University of Technology. Di sana kami belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penggunaan teknologi untuk pendidikan vokasi. Jadi itu yang saya lakukan kemarin selama 2 minggu dari akhir Februari hingga awal Maret 2024. Oke, pengembangan apa saja nih Pak yang sudah Bapak dapat terapkan di Politeknik Bosowa? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang pengembangan teknologi untuk pendidikan vokasi, sebenarnya beberapa dari kami peserta kemarin kami beranggapan bahwa teknologi yang dikembangkan itu adalah teknologi tentang mesin-mesin vokasi, teknologi tentang peralatan laboratorium. Ternyata persepsi kami salah. Iya. Apa yang dikembangkan itu sebenarnya bagaimana pengembangan media untuk penyaluran pendidikan vokasi itu sendiri. Jadi bukan objek pendidikannya tetapi bagaimana media untuk menyampaikan pendidikan vokasi. Oke, berarti sudah banyak inovasi-inovasi yang akan diwujudkan dalam waktu terdekat ya Pak? Iya, untuk inovasi, jadi sekilas tentang program ini kembali saya jelaskan bahwa program ini tuh mengajarkan kami bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi di institusi kami masing-masing. Kebetulan saya berasalnya dari Politeknik Bosowa. Jadi apa yang harus saya kembangkan adalah bagaimana meningkatkan percepatan pendidikan vokasi di Politeknik Bosowa. Dalam artian kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini perkembangan teknologi sudah sangat jauh. Mahasiswa sudah tidak harus lagi menggunakan buku setiap saat, tidak perlu lagi membawa buku ke kelas. Mahasiswa itu malah lebih sering membawa handphonenya ke kelas dibandingkan dengan buku tulisnya. Nah itu yang menjadi titik utama dari program ini. Bagaimana kita memanfaatkan handphone mahasiswa, laptop mahasiswa sehingga proses pendidikan vokasi itu dapat berjalan dengan lancar. Titik utamanya lagi adalah kalau kita berpikir bahwa dampak dari pandemi kemarin adanya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, itu yang disorot kembali pada kegiatan kali ini. Jadi kita diajarkan bagaimana kita menciptakan sebuah LMS atau Learning Management System. Dan untungnya di Politeknik Bosowa sudah ada LMS dan sudah kami gunakan, sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan standar yang sama digunakan di Australia sana. Tetapi yang kekurangan dari kita adalah kita tidak memiliki apa yang disebut sebagai OER atau Online Educational Resources. Nah jadi banyak yang bertanya-tanya, mungkin Mbak Amel juga akan bertanya, apa sih perbedaan antara LMS dan OER? Jadi LMS itu merupakan tempat untuk kita melakukan proses pembelajarannya. Kita akan dinilai di sana, absen kehadiran akan dilakukan di LMS semuanya. Berbeda dengan OER. OER adalah tempat di mana kita menyimpan seluruh media pembelajaran kita. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi membawa buku tulis, dosen pun sama, ke kelas tidak perlu membawa buku, tidak perlu membawa kertas berlembar-lembar, cukup membawa handphonenya atau laptopnya atau tabletnya, kemudian mengakses OER. Jadi dari OER, dosen, mahasiswa, dan semua orang dapat mengakses materi pendidikan yang sama.
Oke, jadi lebih mudah ya Pak ya, lebih Iya, praktis. lebih praktis. Oke, berarti selama di Australia ini kan Bapak sudah lakukan studi banding juga ya Pak ya? Iya, Nah, selama melakukan studi banding ada hal-hal menarik apa saja yang Bapak dapatkan di sana Pak? Oke, jadi kemarin kita Mhm, melakukan studi banding ke 3 lokasi iya, sebenarnya. Yang pertama kita ke TAFE yang ada di Queensland, iya, kemudian TAFE yang ada di Eagle Farm di Queensland juga, dan yang terakhir kita melakukan studi banding ke Deloitte. Jadi iya. Deloitte merupakan salah satu perusahaan accounting sebenarnya, accounting 4 terbesar di dunia. Kemudian kita mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk kami dapat melakukan konsultasi dengan Deloitte yang ada di Australia. Jadi dari 3 itu saya akan menceritakan satu-satu. Oke, silakan Pak. Kemarin waktu kita di TAFE Queensland, kita Iya, belajar bagaimana sih para ahli di sana itu mhm, menyampaikan pendidikan vokasi untuk anak-anak usia dini. oke, Nah, kalau kita kan kadang berpikirnya di sini mhm, pendidikan robotika, iya, pendidikan informatika, itu kan cuma dipelajari oleh orang-orang yang telah lulus SMA SMA lah ya. ceritanya. Tetapi uniknya di sana, mereka mampu mengajarkan robotika untuk anak usia 12 hingga 18 tahun. Dan ketika saya lihat di sana, kualitas peserta didik Mhm, mereka itu hampir sama dengan apa yang ada di Politeknik Bosowa. Itu yang membuat saya kagum bagaimana dosen-dosennya di sana mampu mengajarkan materi yang bisa kita bilang cukup sulit untuk anak-anak yang masih berusia sangat belia. Kemudian ketika saya berkunjung ke TAFE yang ada di Eagle Farm, di sana kami melihat bagaimana pendidikan vokasi diajarkan untuk orang dewasa. Jadi di kedua tempat ini meskipun mereka sama-sama TAFE yang ada di Queensland, tetapi yang satu fokus untuk mengajarkan pada anak usia dini, yang satunya fokus untuk pengajaran kepada orang dewasa. Yang menarik bagi saya ketika kita melihat pembelajaran untuk orang dewasa, kembali saya mendapatkan ilmu mengenai pendidikan untuk orang dewasa atau yang kita kenal dengan nama andragogi ya. Jadi bagaimana mereka mengajar orang dewasa dan saya sampai pada kesimpulan bahwa untuk mengajar orang dewasa kita tidak bisa memaksakan orang dewasa untuk belajar. Tetapi kita harus mengajak mereka untuk belajar sesuai dengan kemauan mereka sendiri. oke, tidak boleh memaksa ya? Tidak boleh dipaksa, tetapi Oke. kita harus membujuk mereka sehingga mereka secara sukarela mau untuk belajar. Nah, itu yang akan saya coba terapkan di Politeknik Bosowa. Bagaimana caranya? Ya dengan melakukan PBL. Nah, kita kan sudah pernah ya Iya, podcast tentang PBL. sudah Nah, ada. jadi ini saling berkesinambungan. Jadi mengapa PBL? Karena dengan PBL mahasiswa dipaksa, dalam tanda kutip mahasiswa Mhm, dipaksa untuk membuat suatu proyek. Yang mhm, mana jika mereka ingin menyelesaikan proyek ini, maka mereka butuh untuk belajar. iya. Nah, disinilah muncul rasa kebutuhan untuk belajar itu sendiri. Bukan kami yang meminta mereka untuk belajar, tetapi mereka yang mau untuk belajar. Jadi tingkat rasa penasarannya jadi lebih tinggi ya Ya, Pak ya? intinya di situ sebenarnya. Nah, oke. Kemudian ketika kami kunjungan ke Deloitte, Deloitte memberikan saran bahwa kondisi saat ini di Indonesia Iya. dan termasuk di Politeknik Bosowa, dosen itu tidak hanya sekedar mengajar. Mhm, Jadi kita semua sudah tahu bahwa dosen itu juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan penelitian, pengabdian, kemudian kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Nah, Deloitte mengajarkan kami bahwa untuk membuat pekerjaan kami sebagai dosen itu lebih mudah, kami harus segera mungkin menerapkan apa yang disebut sebagai OER. Jadi kami hanya perlu sibuk di tahun pertama untuk menyiapkan materi ajar kami seluruhnya, kami simpan di OER dan pada tahun kedua kami tidak perlu lagi membuat materi pembelajaran. Karena materinya sudah tersimpan dan dapat kami akses, mahasiswa dapat mengaksesnya, termasuk masyarakat umum dapat mengaksesnya. Jadi kegiatan ini juga secara langsung mensupport atau mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. oke, berarti memang betul-betul sangat mengajarkan bagaimana sih situasi di dunia pendidikan vokasi untuk saat ini ya Pak ya? Iya, heeh. Oke, berarti, apa ya, di Politeknik Boswa kan masih belum menerapkan yang seperti Pak bilang OIR ya? Iya, Heeh, heeh. itu ketika kita ingin menerapkan itu butuh waktu yang lama atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau saya melihat Mhm, kondisi existing yang ada di Politeknik Boswa saat ini, iya, untuk kita sampai pada level penciptaan OER itu tidak butuh waktu yang lama. Mungkin kalau saya rasa hanya butuh waktu 4 hingga 5 bulan kita membutuhkannya. Mengapa sangat lama? Karena mungkin teman-teman berpikir bahwa OER kan kita hanya sekedar membuat materi mmm, PowerPoint, kemudian mengupload ke sana dan selesai. Nah, tapi itu tidak, karena di dalam mhm, OER kita harus bertindak seolah-olah kita sedang mengajar di dalam kelas. Berarti kita memerlukan sebuah video pembelajaran.
Nah ini yang sulit untuk membuatnya. Nah kenapa dia sulit? Karena yang pertama beberapa dosen-dosen itu kan tidak familiar dengan berdiri di depan kamera. Ya untuk menghilangkan rasa groginya, menghilangkan rasa gugupnya itu perlu waktu. Kemudian yang kedua terkait dengan peralatan. Karena untuk mencapai kualitas standar OER yang baik, video-video yang di-upload itu atau yang diunggah harus memiliki kualitas yang baik pula. Sehingga diperlukan peralatan pendukung untuk keperluan audio dan video dalam penciptaan media pembelajaran dalam OER. Oke, jadi memang waktunya bukan waktu yang cukup lama juga ya Pak, Ya, tapi bukan waktu yang singkat juga. Ya. Oke, setengah-setengah lah. Ya. Oke, tapi di sini Pak kan kita sudah bahas bagaimana sistem pendidikan vokasi nih. Ya. Di sini saya lebih penasaran, kok bisa sih dapat beasiswa ke Australia? Ya. Nah. Oke, jadi kemarin juga teman-teman di Politeknik Boso banyak yang bertanya, kok bisa dapat sih Pak? Nah, jadi sekalian juga ini sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih kepada Australia Award. Saya mau mempromosikan Australia Award di sini. Silahkan. Jadi bagi teman-teman dosen dan mahasiswa, karena Australia Award juga memberikan kesempatan beasiswa untuk mahasiswa melaksanakan magang ataupun kursus singkat di luar negeri, itu dapat diakses langsung melalui alamat website resmi Australia Award Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, silahkan masuk pada bagian short course atau kursus singkat. Di situ tersedia beberapa pilihan short course mulai dari di bidang kelistrikan, bidang otomotif, bidang energi dan macam-macamnya. Kemudian karena saya kemarin dapatnya pendidikan vokasi karena ingin melanjutkan kegiatan tahun 2022 yang kemarin Mbak Amel juga sempat podcast bersama saya tentang pendidikan vokasi di Jerman. Nah itu saya lanjutkan kembali, makanya saya mengambil fokus di bidang pendidikan vokasi untuk teknologi digital. Boleh tahu nggak sih Pak, persiapan apa saja nih yang Bapak lakukan untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Ya oke, ini yang penting juga karena beberapa teman-teman itu banyak yang bertanya, Pak ini gimana caranya daftarnya, apa yang perlu saya siapkan. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa jika kita ingin ikut kegiatan di luar negeri, maka syarat pertama yang kita perlukan adalah akses kita untuk ke luar negeri. Yaitu paspor tentunya. Nah jadi saya menghimbau, saya mengajak teman-teman di Politeknik Bosowa, terutama rekan-rekan dosen, tolonglah mulai buat paspor karena kita tidak tahu kapan kesempatan untuk short course itu dibuka. Karena berkas pertama yang diperlukan adalah paspornya terlebih dahulu. Kemudian ada yang bertanya lagi kepada saya, Pak kita perlu nggak sih sertifikat bahasa asing? Nah kalau saran dari saya sebaiknya ada, sebaiknya. Tetapi kalau tidak ada juga tidak masalah. Karena mungkin beberapa teman-teman malas mengambilnya karena terkendala waktu, terkendala jarak. Tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya oke. Oke, nah tidak apa-apa karena di dalam seleksi untuk ikut short course ke luar negeri itu ada yang namanya tahapan seleksi wawancara. Dalam kegiatan wawancara inilah kemampuan speaking kita akan dinilai oleh para reviewer tersebut. Jadi kalau saya bisa bilang yang paling penting adalah siapkan paspornya terlebih dahulu. Jadi kunci utama adalah paspor ya teman-teman paspor. Kirain tuh kayak persiapan diri, persiapan untuk belajar A, B, C, D. Tidak perlu, nanti belajarnya di sana saja belajarnya. Seru gak sih Pak belajarnya di sana? Seru, karena kita juga dibimbing oleh dosen-dosen, para ahli di sana yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi awalnya saya cukup kaget juga, saya kan bukan orang pendidikan ya, saya kan dari teknik murni, terus saya tiba-tiba dapat pelatihan vokasi yang murni pendidikan, tetapi di sana saya mampu mengikutinya dengan baik. Nah itu saya menilai bahwa dosennya ini mampu mengajarkan materi yang rumit kepada orang yang tidak mengerti materi tersebut. Ya, jadi cukup bagus. Cukup bagus. Oke, kita lanjut untuk di bagian benefit apa saja nih yang sudah didapatkan selama di Australia. Oke, pasti sudah banyak yang bertanya. Loh, dapat beasiswa kan omong kosong nih kalau nggak ada benefit-benefitnya nih. Silakan Pak. Oke, jadi untuk benefitnya yang pertama, yang pasti networking ya. Dengan kegiatan ini kemarin saya bertemu dengan teman dari 8 negara di Asia Tenggara sehingga networking kami sudah semakin luas. Jadinya kita sudah punya rekanan di Filipina, di Thailand, di Malaysia dan segala macam. Kemudian benefit yang kedua adalah ilmu pengetahuan tentunya. Kita melihat bagaimana sih kegiatan belajar mengajar vokasi di Queensland itu berjalan. Kemudian kita melakukan sharing juga dengan negara lain. Jadi kita hanya perlu mengunjungi satu negara, tetapi karena pesertanya dari berbagai negara, maka kita dapat insight dari beberapa negara sekaligus. Melalui kegiatan tersebut saya akhirnya tahu bahwa ternyata di Malaysia seperti ini model pembelajarannya, di Thailand seperti ini, di Filipina seperti ini. Kemudian yang kedua kita tidak bisa bohong bahwa pasti teman-teman penasaran dengan biaya hidupnya. Dengan melalui beasiswa Australia Award ini, kita dapatkan biaya hidup yang lebih dari cukup di atas UMR Australia itu sendiri. Saya tidak bisa menyebutkan berapa angka pastinya, tetapi saya berikan gambaran bahwa
biaya hidup saya untuk 2 hari itu mampu mengcover seluruh biaya saya selama 2 minggu di sana. Oh luar biasa. Ya jadi sangat-sangat menguntungkan lah buat kita. Sangat loh Pak. Ya, tetapi menguntungkannya itu kalau kita sebagai pengajar berpikirnya ya sisa biaya hidupnya itu jangan dipakai buat senang-senang di Indonesia. Pura-pura. Ya itu sisa uang hidupnya dipakai untuk bagaimana mengembangkan proses belajar mengajar kita secara pribadi di dalam kelas. Oke. Sepertinya nih kalau saya perhatikan ada next project selanjutnya nih Pak. Ya betul banget. Jadi alasan mengapa kegiatan short course ini dilaksanakan di awal tahun. Karena diharapkan bahwa untuk pengajaran tahun depan kita sudah dapat menerapkan IOR dan LMS itu tersebut. Jadi kita punya waktu sekitar 8 hingga 10 bulan untuk melakukan persiapan. Dan sangat yakin nih Pak akan tercapai? Ya, saya sih sebagai dosen di Politeknik Bosowa secara pribadi yakin bahwa saya bisa menerapkan dan saya juga yakin bahwa prodi saya di mekatronik itu pasti bisa menerapkannya secepat mungkin. Luar biasa sekali ya Pak Edi ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, pertanyaan saya nih. Kan sudah dari Jerman nih, sudah dari Jerman, terus Australia, next negara mana? Aduh, kita nggak bisa, tapi saya sih secara pribadi pengennya nyari short course yang ada di Singapura ya, karena kita nggak bisa bohong bahwa pendidikan vokasi di Asia Tenggara itu salah satu yang terbaik ada di Singapura. Jadi saya sedang berusaha mencari dan mungkin nanti kalau dapat infonya saya akan share ke teman-teman lain supaya lebih seru lah kalau kita kesananya bareng-bareng teman sendiri. Kemarin berangkat sendirian rasanya sepi gitu kan, gak ada teman ceritanya. Oke, jadi bisa bareng-bareng, ngurus paspor bareng. Ngurus semuanya bareng-bareng. Ada yang diribetin bareng-bareng. Gak bingung sendiri lah kalau di jalan. Iya, gak ngelirik sana ngelirik sini sendiri. Betul banget. Oke, boleh dong Pak sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman di Politeknik Bosowa agar lebih semangat lagi nih untuk mengejar beasiswa di luar negeri. Silahkan. Oke, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian di Politeknik Bosowa, kita harus sadar bahwa sekarang ini kita sudah masuk di era pendidikan global, di era globalisasi. Kita tidak bisa seolah-olah hidup sebagai katak di dalam tempurung. Kita harus berani untuk keluar dan saat ini beasiswa itu sudah banyak sekali yang menawarkan paket-paket short course di luar negeri yang bisa Bapak Ibu sekalian ikuti. Dan syaratnya tidak sesulit yang kita bayangkan kok. Dia tidak sama dengan syarat untuk melanjutkan studi S3. Jadi yang penting Bapak Ibu speakingnya orang lain bisa paham apa yang Bapak Ibu bilang, aman deh, pasti lolos keterima. Untuk yang satu nggak ada nih Pak? Ada. Kemarin teman saya yang berangkat ke sana itu ada kok yang alumni SMK tetapi dia bekerjanya memang di instansi vokasi. Bukan sebagai dosen tetapi sebagai staf untuk penyediaan teknologi untuk pendidikan vokasi. Dan mungkin kalau menurut saya Mbak Amel bisa kan, Mbak Amel masuk ke salah satu bagian di Politeknik Bosowa. Itu bisa kok, bisa. Oke, ancang-ancang nih ya. Udah mulai dipersiapin nih. Harus nih. Oke, tak terasa ya juga sudah mencapai batas waktu kita. Wah, gak kerasa nih. Jadi next nanti kita akan berjumpa lagi nih untuk membahas project-project Pak Edi selanjutnya yang luar biasa atau tentunya. Kita tunggu nanti saya pulang dari negara mana lagi kita akan cerita lagi. Jadi teman-teman kita akan tunggu apakah Pak Edi akan ke Singapura next atau ke negara yang lain. Oke. Kami di sini semua sangat menunggu cerita-cerita hebat dari Pak Edi ya. Tolong dibagi, jangan disimpan-simpan sendiri. Oke. Terima kasih Pak Edi untuk hari ini sudah berbagi pengalaman dan berbagi edukasi ke teman-teman Politeknik Bosowa maupun teman-teman yang lain. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa.